Saya dikenalkan tadi, nama saya Okrizal Eka Putra. Si aslinya dari Sumatera Barat ya, orang Padang ya, tapi orangnya peteng ya. Aslinya Padang nggak? Baiklah, langsung saja. Sesuai tor yang dikirimkan Mas Helmi ke saya tentang Syiah dan Ahmadiyah dan kaitannya nanti dengan toleransi. Sebenarnya toleransi itu lebih ke surah Al-Kafirun ya, tapi saya mencoba di sini menjelaskan tentang kriteria aliran-aliran menyimpang. MUI itu sebenarnya menghindari kata sesat ya. Mereka lebih senang menggunakan menyimpang gitu lah. Sebenarnya sesat gitu. Menurut saya menyimpang dengan sesat itu beda. Kalau menyimpang dalam bahasa Arab digunakan kata-kata inhirafun biasanya, munharifun ya. Inhiraf. Tapi kalau sesat itu dhalin gitu. Dhalin itu sesat. Misalnya kalau orang mau ke Jogja, dia mau ke apa nama daerahnya Pak? Apa sih? Mergangsan ya. Dia mau ke Pasar Telo misalnya gitu ya. Dia mau ke Pasar Telo. Terus dia sampai ke Pasar Stan dekat rumah saya sama Gua Harjo. Itu menyimpang itu. Tapi kalau dia sampai ke Solo mau ke Pasar Telo, itu sesat itu gitu loh. Jadi aliran sesat ini sebenarnya konteksnya adalah dalam Islam akan selalu ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam konteks akidah. Ingat ya, konteksnya akidah. Kalau masalah ibadah, insya Allah Islam itu lebih luas ya. Selama ada dalil silahkan. Ya. Yang kunut ada dalilnya loh. Yang nggak kunut juga ada dalilnya. Silakan pilih salah satu. Ya, tapi kalau masalah akidah berat. Sebab akidah tuh ya cuma satu. Tauhid akidah itu kan artinya satu. Akidah itu dalam bahasa Arab artinya janji kita kepada Allah ukut. Makanya akidah itu penting kita ajarkan sejak dini daripada anak-anak kita ini supaya tidak tergoda nanti aliran menyimpang. Itu guna akidah. Yang kedua, fungsi akidah adalah membajakan diri. Ini bahasanya guru kita ya, Ustaz Prapto Ibnu Jurem dari Mu'alimin. Membajakan diri. Kita harus bermental baja. Kenapa kita butuh bermental baja? Karena hidup tuh banyak kejutan. Allah banyak memberikan kita kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kejutan menyenangkan, kita tinggal bersyukur. Tapi kalau kejutan tidak menyenangkan, ini butuh akidah ini. Corona itu tidak menyenangkan loh ya. Kita baru buka usaha, tiba-tiba corona datang gitu ya. Usaha kita mandek, PSBB, kejutan tidak menyenangkan. Ya. Kita baru sekolah ya, baru semester 1 kuliah, tiba-tiba PSBB gitu ya. Tidak menyenangkan. Itulah butuhnya akidah. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria. Ada 10 MUI buat ya. Sebuah aliran dikatakan menyimpang atau sesat ya. Kita gunakan dua istilah itu, menyimpang dan sesat. Sebab MUI ini kadang-kadang juga apa ya, agak gimana ya. MUI itu bukan struktural pemerintah ya. Dia semacam ormas itu. MUI itu tidak di bawah Departemen Agama ya. Cuma dia semacam ormas. Dan fatwanya tidak juga mengikat. Beda dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia karena masih kerajaan, yang berkuasa adalah sultan. Di atas sultan itu ada mufti. Makanya Malaysia Indonesia agak berbeda ya konteks keagamaannya. Kalau mufti sudah berfatwa di Malaysia, ya, misalnya Syiah sesat gitu ya, Ahmadiyah sesat, sultan langsung mengeluarkan edaran itu bahwa Syiah dan Ahmadiyah tidak boleh melakukan kegiatan. Mirip EPI lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada Syiah bikin kegiatan di Malaysia, itu langsung dibubarkan oleh polisi gitu loh. Karena tadi ada mufti di sana. Nah kita tidak, ya. Kita ini republik gitu ya. Bahkan fatwa MUI saja kadang-kadang nggak diacuhkan orang gitu ya. Ya itu bedanya kita dengan Malaysia. Oke, kita lanjut masuk. Sebuah aliran dikatakan menyimpang dan sesat apabila nanti terdapat salah satu apabila terdapat salah satu dari 10 kriteria ini. Apa saja? Kita bacakan.
Satu, apabila dia mengingkari rukun Islam dan rukun iman. Ingat, rukun Islam ada 5, iman ada 6. Syahadat, saya berikan contoh ya. Syahadat yang diakui oleh ulama adalah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadatnya berbeda dengan kita, salah. Syiah. Kalau Syiah syahadatnya panjang, Pak. Memang asyhadu alla ilaha illallah rasulullah, tapi mengakui Ali Hasan Husain ya, dan sampai mengutuk Abu Bakar wa Umar humul kafirin. Sampai begitu. Jadi Syiah itu panjang syahadatnya. Jadi sampai mengatakan seluruh sahabat Nabi itu nanti kafir ya, kecuali mereka pilih aja yang tidak kafir. Seperti Khadijah itu nggak apa-apa, karena dia melahirkan Fatimah. Seluruh istri Nabi itu nggak ada yang ahlul bait gitu. Pada mereka yang bahlul bait, karena mereka bahlul, bukan ahlul, bahlul. Nah, di Bandung ada namanya aliran ingkar sunnah. Syahadahnya beda dengan kita. Apa syahadahnya? Nashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami orang Islam. Ya. Dulu ada aliran di Jogja, Al-Qiyadah Islamiyah. Setelah dilarang, dia berubah nama menjadi Milah Abraham. Setelah dilarang jadi Gavatar gitu ya. Jadi orang Indonesia itu kan pinter-pinter, dirubah ganti nama. Makanya FPI dia dilarang, jangan khawatir, rubah aja namanya IFP gitu loh. Balik-balik aja, dirubah lagi PFI itu. Partai Bulan Bintang ya, rubah Partai Bintang Bulan itu aja. Dirubah lagi Bintang Bulan Partai, nggak apa-apa kok itu. Indonesia itu memang pintar-pintar. Jadi jangan khawatir ya. HTI, bikin aja ITH, susah kan? Dibobor lagi THI. Robah-robah gitu aja. Rukun iman yang diingkar oleh Syiah adalah rukun ke-6. Jadi Syiah itu rukun Islamnya 5, tapi haji tidak termasuk ya. Haji tidak termasuk. Mereka memasukkan rukun Islam yang kelima itu adalah al-wilayah. Wilayah itu adalah kepatuhan kepada wali. Jadi kalau sudah sampai derajat imam atau wali di Syiah itu, maaf ya, itu dia berkuasa penuh. Bahkan kalau imam Syiah datang ke rumah kita, istri kita serahkan, boleh melayani wali itu sampai seksualnya itu. Bahkan kalau ibu tahan, saya lihatkan sebuah foto ya. Kalau imamnya BAB itu diperebutkan oleh anggotanya. Tahan nggak? Saya liatin fotonya. Kalau tahan saya liatin. Nanti nggak makan 3 hari loh. Saya aja dulu seminggu nggak makan. Tapi videonya nanti saya putar. Nah, kenapa haji Syiah tidak memasukkan haji? Sebab mereka haji tidak ke Mekah. Haji mereka adalah ke Padang Karbala, tempat terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali. Dia imam kita juga sebenarnya, cuma Syiah terlalu mengeluh-elukan. Sebentar ya, ini karena laptop saya kemarin ganti hard disk, saya bingung naruhnya di mana gitu. Mudah-mudahan ketemu nih Pak. Tadi lupa buka-buka. Makanya sering terjadi keributan di Mekah. Itu orang Syiah punya kerja. Orang kesini bahwa Syiah itu, dia kalau haji ke Mekah itu dia bukan niat haji, dia hanya mengacau saja. Makanya sering terjadi keributan di Mekah. Itu orang Syiah punya kerja. Orang kesini jemaah, dia ke sana biar ribut itu loh. Karena dia ingin menunjukkan Saudi itu tidak cocok mengurus haji gitu loh. Mereka ingin mengajukan ke internasional, pernah melobi Indonesia ya, supaya haji itu dipergilirkan. Jadi jangan Saudi saja ngurus haji itu, gantian tiap negara. Itu tujuan Syiah itu, supaya mereka nanti oh ini nih suka. Ini Syiah, mana Syiahnya? Waduh, kok hilang ya? Untung nggak ketemu nih. Kalau ketemu lupa saya. Karena ini baru ganti hard disk, jadi saya lupa gitu loh. Ini gambar Ambon ini. Oke, kita lanjutkan nanti saya tunjuk. Kalau ketemu nanti saya tunjukkan insyaallah.
Jadi kalau kata Syiah, kalau kita haji ke Karbala itu pahalanya sama dengan 7 kali haji ke Mekah gitu lah. Biarin aja yang waras ngalah ya. Oke. Jadi kembali ke kajian kita. Apa sah? Tidak ketemu. Belum ketemu gak videonya? Lupa saya nyiapin tadi, maaf. Video ini nih. Mau ya? Tapi ini bisa muncul kan kita? Sekarang hilang. Oh ini nih. Oke. Jadi rukun iman ke-6 Syiah itu beda lagi. Dia menghilangkan qada dan qadar. Ya. Jadi Syiah tidak percaya qada dan qadar. Rukun imannya juga 5, nggak sampai 6. Al-adalah wal wilayah. Kalau kita kan 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, kitab suci, hari kemudian, qada dan qadar ya. Dia tidak memasukkan qada dan qadar. Kalau person yang tidak mengakui qada dan qadar adalah Nurkhalis Majid. Nurkhalis Majid juga tidak mengakui qada dan qadar. Sebenarnya mereka salah paham saja terhadap takdir gitu ya. Kalau kita bahasanya takdir. Bahwa kata Nurkhalis Majid, dia pernah menemukan di Amerika banyak orang-orang beragama itu pasrah gitu kan. Padahal sebenarnya takdir itu bukan pasrah. Takdir itu adalah kita ini contohnya, ini garis ya, ini garis, anggaplah ini garis ya. Nah takdir itu adalah garis ini, qadar itu artinya batas. Yang di bawah garis itu kita manusia. Tugas manusia cuma 2, berusaha dan berdoa. Hasil di atas, ini wilayah Allah ini. Nah itu namanya takdir. Jadi jangan kita gunakan bahasa takdir untuk manusia. Misalnya gini ya, dulu ada ustadz di Bantul, istrinya sakit, nggak diobatin sampai meninggal gitu ya. Lalu kata dia, lo kenapa nggak diobatin ustadz? Ya kalau tadinya sembuh, kalau enggak ya enggak gitu. Salah, itu bahasa Allah bukan bahasa kita. Bahasa kita tuh berobat dan berusaha. Kalau meninggal juga tuh sudah takdir itu. Jadi banyak orang salah menempatkan bahasa domain Allah sama domain manusia. Ya, kamu nggak kerja, kalau tadinya dapat duit, kalau enggak ya enggak. Iya benar itu bahasa. Kamu nggak nyari jodoh, ya kalau ketemu, kalau enggak ya enggak. Ya tugas kita mencari dan berdoa gitu loh. Nah hasil inilah nanti wilayah Allah. Nah banyak orang salah paham ya, menggunakan bahasa Allah untuk manusia. Bahasa manusia itu cuma 2, syariah, berusaha dan berdoa. Kalau pengen nyari jodoh ya ikutlah biro jodoh gitu ya, atau nanya sama teman punya stok enggak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah nyari nggak ketemu juga, itu baru nanti takdir. Sama dengan corona ini loh ya. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa supaya nggak kena wabah. Jadi jangan dianggap kita nggak bersyariah loh ya. Jangan pasrah. Ya kalau tadinya kena corona, ya Ustaz. Kalau enggak, ya enggak. Ya benar itu. Tapi itu bukan bahasa kita. Itu bukan domain kita. Domain paham Pak ya? Bukan apa namanya? Bukan wilayah kita berbicara itu. Wilayah kita tuh berusaha dan berdoa. Pakai masker, jaga jarak, kuatkan imun gitu ya. Nah kalau kena juga itu baru takdir gitu maksud saya. Jadi jangan kita kan alah santai aja lah, kalau sudah ditulis sama Allah kena dan enggak, benar saya akui, tapi itu bukan bahasa kita, itu bahasa Allah. Jadi banyak orang salah paham tentang takdir gitu. Lalu dia menyalahkan takdir. Kalau mau tadinya masuk neraka, ngapain kita sholat sih Pak? Tugas ente itu sholat, berdoa. Toh kalau masuk neraka itu takdir Allah itu. Oke ya, itu mengingkari salah satu rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Nah kalau akidah tuh biasanya penyimpangannya di syirik ya. Begini ya, saya menerjemahkan syirik itu sederhana. Maaf, saya buka lagi file saya. Syirik itu hati-hati ya. Syirik itu dosa tidak terampuni. Kalau dosa lain, kita pernahlah mabukkah, maaf ya, misalnya na'udzubillah kita pernah berzina, tidak sempat tobat sebelum mati, mungkin Allah ngampuni. Allah mengampuni. Tapi kalau syirik jangan coba-coba. Kalau nggak tobat sebelum mati, tidak ada ampunan untuk orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan. Sebentar.
Ini syiriknya perlu juga kita jelaskan ya. Nun sewu, kalau nggak selesai pengajian kita malam ini, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Pokoknya setelah PSBB aja. Syirik itu begini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dalam hati Allah. Kelihatan? Oke. Syirik itu adalah kita berusaha di dunia bukan dengan dimensi kemanusiaan. Apa dimensi kemanusiaan? Ilmiah. Jadi semua ada ilmunya. Itu maksud saya ilmiah. Kalau kita tidak menggunakan itu, berarti kita syirik. Contoh ya, bangunan kuat, apa ilmunya? Teknik sipil. Jadi kalau kita tanya bagaimana bikin bangunan kuat, ya tanya teknik sipil. Berapa besinya, berapa semennya. Jangan kita bikin rumah tanam pohon pisang, itu salah itu. Itu bukan ilmiah. Jadi kalau bisa dijelaskan dengan ilmiah, itu baru namanya manusiawi, syariah. Tapi kalau kita berusaha di luar itu berarti namakan kesyirikan. Di sini saya contohkan Gunung Merapi ya. Ilmunya vulkanologi. Guru besarnya Profesor Surono. Orangnya kurus, rambutnya jigrak itu, ngerokok, itu guru besar itu. Apa kata Mbah Rono yang jadi Mbah Rono itu? Kalau Merapi meletus, jaga jarak dari Merapi sekarang ya, sebab masih siaga ya. Jaga. Kalau Merapi diam, carilah rezeki di sekitar Merapi. Itu kata profesor lah itu. Lalu kita lempar-lempar sesajen ke Merapi gitu loh, biar dia nggak meletus, nggak ilmiah. Merapi itu harus meletus. Kenapa? Dia berbagi rezeki, berbagi pasir, berbagi batu. Emang ente bisa bikin pasir kata Allah? Dari mana kita bikin bangunan seperti ini kalau nggak ada pasir pakai batu? Ya dari Merapi itu dia keluar. Begitulah cara Merapi berbagi rezeki. Kenapa dengan meletus? Supaya orang-orang rakus nggak menguasai Merapi. Saya yakin kalau Merapi nggak meletus, sudah diambil sama cukong Cina itu, dipotong sama dia Merapi, dibawa pulang. Untung meletus dia nggak bisa dekat. Nah itu kan ada ilmiahnya tuh. Laut, oceanografi. Jadi nggak usah kita sesajen lah ke laut gitu ya. Ada kalau di Yogyakarta tuh guru besarnya, maaf ya, setahu saya Profesor Bambang Suroto, pendiri UPN itu guru besar kelautan itu. Masih ngajar. Saya masih ketemu itu. Walaupun tertatih-tatih bila masih semangat ngajar. Jadi nggak usah sedekah laut gitu loh. Sedekah tuh sama orang miskin, sama laut miskin apa itu? Nah ini berarti itu syirik. Rumah tangga. Dulu ada jemaah nanya ke saya, Ustaz, saya pernah nanya sama Ustaz yang lain, saya nggak tahu Ustaz itu siapa. Dia rumah tangganya pengen bahagia, disuruh nanam pohon. Tanam pohon ini di rumah ibu, siram tiap pagi dan sore gitu loh. Saya bilang, ibu beli pohon sama siapa? Sama Ustaz itu. Akhirnya Ustaz itu juga ibu digoblokin tuh bilang. Ustaznya jualan pohon saya bilang. Kalau pengen rumah tangga bahagia, ada ilmunya, ilmu parenting. Di Jogja tokonya Ustaz Faudil Adim ya, atau Dr. Aisyah Dahlan. Saya bukan ahli rumah tangga, cuma kadang-kadang nanya, saya jawabnya sekedarnya gitu loh. Pak Ustaz, rumah tangga sulit Pak Ustaz. Ya rumah tangga memang sulit. Kalau sederhana itu rumah makan cuma. Saya nggak ngerti. Ya ada ilmunya. Dagang. Nah, ada ilmunya marketing. Bagaimana supaya warung saya laku Pak Ustaz gitu ya. Jangan datang ke dukun suruh gantung-gantung depan warung, enggak ilmiah. Ada ilmunya marketing. Viralkan warung kita. Minimal ya bikin polisi tidur depan warung. Kan lumayan itu orang lihat ya. Lihat ya. Enggak lihat juga, tambah tinggi biar dia nuntun gitu. Paling diomelin gitu. Jadi ada ilmunya, enggak usah aneh-aneh gitu loh. Itu syirik kita kata Allah. Ya, kesehatan ya dokter, jangan aneh-aneh. Dokter yang menguasai kesehatan. Makanya saya lupa ya. Saya Indonesia tuh agak miris. Kenapa? Wabah ini kan domainnya dokter gitu loh. Kenapa dokter nggak pernah didengerin? Itu nih yang uniknya saya itu pakai di Indonesia ini. Pemimpin kita gimana sih saya bilang? Yang cocok bicara wabah virus ini ya dokter gitu loh. Kenapa nggak didengerin? Mereka menyuruh pilkada ditunda, dibiarin. Akhirnya sekarang meledak lagi kasus. Nanti rakyat lagi disalahin. Rakyat sih susah diatur, ente nggak mau dengerin gitu. Padahal dokter sudah tidak sama epidemiolog gitu loh. Domain ilmu tuh mereka. Kita taatlah kepada mereka itu loh. Kata mereka A, B, B. Ini tentang Sinovac saja loh ya. Sampai sekarang, maaf lah saya bicara ini akhirnya ya.
MERS, SARS, itu belum ketemu virusnya sampai hari ini. Padahal wabah itu sudah 4 tahun yang lalu ya. Mekah, Saudi itu kan pernah juga kena MERS dulu. Sampai zaman Indonesia juga kena. Belum ketemu vaksinnya sampai sekarang. Kata mereka cuma imun, nggak usah vaksin-vaksinan gitu loh. Nah kalau nggak dokter yang bicara begini, lalu siapa mau kita dengerin gitu loh? Kalau apa? Kalau agama otoritasnya ulama gitu. Tapi kalau kesehatan ya dokter otoritasnya. Kalau nggak dokter nggak mau kita dengerin, terus apa lagi mau kita dengerin gitu. Mereka sudah teriak-teriak tentang ilmunya gitu, tapi nggak kita denger. Kalau gitu aku tutup aja fakultas kedokteran kalau begitu menurut saya. Ya. Kalau nggak dipakai juga kasihan dong mereka itu sudah punya ilmu begitu. Kalau sakit ke dokter saya. Ya. Tapi beli obat dan tidak itu urusan belakangan tuh. Si obatnya herbal ya. Tapi kalau sakit saya ke dokter. Nggak mau saya aneh-aneh gitu. Ya. Kalau obat ya farmasi urusannya. Jadi semuanya ada ilmunya diberikan oleh Allah. Wa 'allamal ada samakullaha, Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Jadi bersuara dengan ilmu ilmiah. Pengen punya duit banyak, berusaha, bekerja, rajin menabung, jangan merah tuyul gitu. Itu nggak ilmiah. Apalagi menggandakan uang nggak ilmiah. Jadi intinya syirik itu adalah kita berusaha bukan dengan dimensi kemanusiaan. Dimensi jin kita gunakan nggak boleh. Kita harus punya dimensi manusia. Kalau pengen sehat ya makan dijaga, olahraga gitu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Nah, itu namanya syirik ya. Oke. Hati-hati, ini dosa tidak terampuni nih. Biasanya kalau bicara akidah tuh syirik dan bid'ah aja di sini tuh. Makanya banyak orang nggak mau ngajak. Syiah tuh bapak baca ibu buku Syiah tidak pernah membahas akidah. Akidah mereka amburadul ya. Nah, 2 ya. Oke, yang ketiga, sebuah aliran dikatakan menyimpang apabila meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Syiah terlibat, Ahmadiyah terlibat. Ahmadiyah tuh punya kitab suci namanya Tazkirah dan dia baca ketika sholat. Makanya Ahmadiyah nggak mau sholat bareng kita. Kalau Syiah Al-Qurannya 32 juz karena Syiah memfitnah Rasulullah. Kata Syiah ada 2 juz yang disimpan oleh Nabi Muhammad khusus diberikan kepada keturunannya. Coba dia fitnah Rasulullah korupsi ayat. Itu kan kebangetan itu ya. Nanti imam kami yang ke-12 Muhammad bin Hasan bin Ali. Jadi Syiah itu punya 12 imam ya. Yang terakhir itu namanya Muhammad bin Hasan bin Ali. Hilang usia 6 tahun. Kata mereka bukan hilang tapi naik ke langit kata orang Syiah. Padahal anak hilang dicari dulu mungkin ke bawah truk hanyut kali gitu ya. Nanti dia turun di akhir zaman melawan Dajjal. Padahal dia Dajjal. Melawan Dajjal. Nah sambil memberikan 2 juz Al-Quran kata orang Syiah. Ya. Jadi dia fitnah Rasulullah korupsi ayat. Kebangetan bangetnya Syiah juga. Nggak mungkin Rasulullah menyembunyikan Al-Quran. Semuanya diberikan kepada umatnya sampai hari ini gitu ya. Nah, jadi banyak ya aliran sesat yang mengatakan bahwa ada wahyu sesudah Al-Quran. Kalau ada misalnya nanti diajak oleh sebuah aliran ya, ikut saya aja gampang masuk surga. Pakai kitab sucinya apa? Ada deh gitu. Nah, itu ada deh itu nggak usah. Pakai Quran nggak itu? Iya deh. Nah itu nggak usah jauhin aja itu. Nggak jelas ente ya. Oke, yang keempat, sebuah aliran sesat mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran. Hati-hati, Quran itu kitab suci kita wahyu. Ini biasanya orang orientalis ini, liberalisme dan pluralisme. Al-Quran nggak asli lagi. Ada seorang tokoh Muhammadiyah, nah, walaupun Muhammadiyah kita sebutnya nggak apa-apa. Ada juga orang munafik di Muhammadiyah itu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran sekarang itu tidak asli. Oh dari mana dia tahu? Emang itu tahu yang asli gitu? Kata dia, ada penyelewengan dalam penulisan Al-Quran. Wah, maksudnya apa? Ada 1000 alif berlebih dalam Al-Quran. Biasanya saya tulis biar tahu. Ada 1000 alif berlebih dalam Al-Quran. Oh, dia bisa ngitung 1000 itu loh. Sekarang dia di Amerikanya. Salah satu dia contohkan adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, la itu nggak ada alif sebenarnya kata dia. Nah, kalau tidak ada alif, terjemahnya beda loh. Kalau kan la a'budu ma ta'budun, kalau la a'budu saya akan menyembah apa kalian sembah. Ujung-ujungnya ikut Natal gitu.
Ya. Nah ini kacau pemikirannya nih. Padahal Al-Quran itu sebenarnya adalah suara kalamullah al-munazzalu ala qalbi Muhammad, suara yang keluar dari mulut Rasulullah, itu Al-Quran. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, nah, suara saya itu Al-Quran, tulisan mewakili bacaan. Nah, jadi tulisan itu beda-beda ya. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada tuh yang namanya batasa di titik, tuh nggak ada zaman Rasulullah. Semuanya begini doang, nun, to, zot, sod, dot. Yang ada titik nun itu dulu nggak ada titik. Baru setelah Rasulullah wafat dikasih titik oleh Abu Aswad Ad-Duali dari dinasti Umayyah. Nah sekarang ada yang merah lah, ada coklat, ada hijau gitu. Tapi selama bunyinya tidak berubah nggak ada masalah. Contohnya Muhammad saja ya, Muhammad. Orang Jawa aja bacanya beda lah ya, Muhammad gitu. Orang Afrika apalagi bacanya Mahmadun. Orang Rusia Muhammad, sama dengan Jawa itu orang Rusia. Orang Turki beda lagi, Mehmet ini. Muhammad dia baca Mehmet. Kalau kita kan Mehmet gitu. Kalau Sunda Mamat. Tapi maksudnya Nabi Muhammad silahkan, tapi dalam sholat nggak boleh gitu ya. Kalau di Turki kan Mehmet, nggak mungkin dibaca surat Mehmet. Tetap surat Muhammad itu. Otes ada kebenaran Al-Quran. Al-Quran masih bermasalah. Kalau ada kata-kata begitu biasanya muncul dari orientalisme ya, orang liberal dan pluralisme biasanya. Jadi orang orientalis itu kan ingin menghancurkan Islam. 3 yang mereka takutkan dalam Islam itu adalah 1, Al-Quran. Jadi umat Islam kalau masih berpegang teguh dengan Al-Quran itu bahaya. Makanya Al-Quran itu diserang terus sama orang liberal, nggak habis-habis sampai sekarang. Pakai hermeneutik lah kadang-kadang itu. Cara tafsirnya dirubah. Ini ayat nggak cocok dengan zaman sekarang. Kalau kemarin sebelum corona ya, sekitar bulan September itu ada disertasi di UIN ya, yang ditulis oleh Abdul Aziz namanya. Dia dosen IAIN Surakarta kalau tidak salah. Bikin heboh. Itu gara-gara Kompas itu. Jadi ada wartawan Kompas, Tempo apa Kompas lupa saya. Dia ikut ujian disertasi itu. Jadi dia katakan bahwa boleh berzina. Teorinya begini, dia teorikan teori syahrul. Teori syahrul dia gunakan. Apa teorinya? Setiap ada tekstual harus ada kontekstual. Setiap ada tekstual harus ada kontekstual. Contoh, Allah mengharamkan babi. Hurimat alaikumul lahmal khinzir. Allah mengharamkan babi. Ada nggak babi di alam nyata? Ada. Nah dia ambil tentang budak. Dalam Al-Quran masih tertulis sampai hari ini, laki-laki boleh berhubungan seks dengan 2 perempuan ya. Pertama istri, yang kedua auma malakat aimanukum. Tertulis nggak? Tertulis. Ada nggak budak di alam nyata? Sudah tidak ada dong. Nah berarti Al-Quran kehilangan azimnya. Makanya kita harus carikan posisi yang menggantikan posisi budak gitu loh. Nah dia salah paham. Teorinya oke. Kalau saya nguji disertasinya, saya bilang oke, teori Anda bisa saya terima. Ya walaupun banyak ulama tidak menerima ya. Tapi contoh Anda salah gitu loh. Jadi dia cari orang seperti budak. Nah dianggap itu seperti pelacur gitu loh. Pelacur itu mirip budak. Beda nah budak sama pelacur gitu ya. Menurut saya yang mirip budak itu ini pemain bola Eropa itu loh. Itu mirip budak itu. Dibeli, suruh main, digaji, dijual. Messi kan sekarang dijual itu sama Barcelona. Ya, Cristiano Ronaldo dibeli, suruh main, digaji, dijual, kan kayak budak gitu. Agak mirip budak segitu. Tapi karena keren, nggak biasa aja gitu. Oke, yang kelima, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Hati-hati ya. Sekarang ada pendekatan baru hermeneutik, tapi ujung-ujungnya saya tebak hermeneutik itu menentang syariah saya bilang. Sebab nggak bisa juga kita menggunakan kontekstual gitu. Misalnya dulu di zaman Rasulullah, misalnya kenapa Musdah Mulia ya, coba lihat tafsirnya Al-Quran, dia boleh menikah lintas agama. Di mana dia berdalil? Saya tunjukkan dalilnya. Jadi kadang mereka juga pinter-pinter loh, makanya kita harus pinter juga untuk melawan mereka. Al-Baqarah 221. Musdah Mulia, profesor ya, dulu pembimbing saya S2 ya. Oh, jadi saya nggak ngarang loh ya. Saya dekat banget dengan dia. Tapi tujuan saya ingin lihat pemikirannya gimana sih sebenarnya, biar saya tahu. Oke.
Musdah Mulia mengatakan, dia gunakan teori hermeneutik. Dulu di zaman Rasulullah, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan muslim. Laki-laki kita nggak boleh menikah dengan orang musyrik. Apa kata Musdah? Karena dulu ketika di zaman Rasulullah, kita perang dengan orang kafir. Nah kalau menikah, nanti rahasia kita terbongkar dong. Nah sekarang Indonesia kan nggak lagi perang, ngapain dilarang? Coba lihat ya, seolah-olah teorinya bener loh. Sekarang kita kan nggak perang dengan orang non muslim. Kenapa perempuan muslimah dilarang menikah dengan non muslim? Kalau perang oke lah, kita kan nggak lagi perang gitu loh. Membantahnya gampang. Ini sababun nuzul ayat ini ya. Wala tunkihul musyrikata yu'minna wa lam tu'minatum khairun min musyrikin wa ajabatkum. Ayat ini turunnya bukan ketika perang. Ayat ini turunnya sebenarnya setelah 1 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada sahabat Nabi namanya Mikdad. Dia pulang ke Mekah. Ya rindu dengan Mekah setelah hijrah ke Madinah ya. Sampai di Mekah ketemulah dengan mantan istrinya. Nah ini, jadi ini cerita tentang mantan aja loh. Makanya hati-hati dengan mantan ya. Mantan tuh seperti HP silent gitu loh. Nggak ada bunyi tapi ada getar gitu. Itu penyakit mantan itu. Nah, yang ketawa banyak mantan itu. Jadi sampai di Mekah ketemu dengan mantan istrinya, masih musyrik ini. Apa kata istrinya? Bang Mikdad, kira-kira begitulah bahasa kita nih. Bang Mikdad, yuk kita nikah lagi seperti dulu ya, membangun sakinah mawaddah warahmah. Tahu aja inti sakinah mawaddah warahmah. Padahal dia musyrik loh. Mikdad hatinya masih bergetar, ingat ya mantan ya, masih bergetar hatinya. Dia datang ke Rasulullah, turunlah ayat ini. Jadi kita bantah Musdah Mulia, ayat ini turun bukan konteksnya perang loh, tapi konteksnya adalah CLBK, cinta lama belum kelar. Atau cinta lama bersemi kembali, CLBK. Jadi ayat ini CLBK bukan perang. Salah Musdah menerjemahkan. Oke, kita beri contoh kedua. Ini salah hermeneutik ya. Lizakar mislu hadzal unsain. Pembagian warisan laki-laki itu dengan perempuan 1:2. Ya wajar kata Musdah. Di zaman Rasulullah kan perempuan nggak bekerja. Dia salah. Perempuan banyak bekerja loh di zaman Rasulullah itu. Nah sekarang kan perempuan lebih gede gajinya daripada suaminya. Wajar nggak mendapatkan 2x1? Nah, cara mereka menggoyang Al-Quran ya. Padahal kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa, tugas kita dengan Al-Quran itu adalah sami'na wa ata'na. Walaupun kita nggak ngerti gitu loh. Pokoknya jalan aja deh perintah Allah, larang Allah jauhi. LGBT nggak boleh. Sekarang LGBT itu masih menjadi kajian feminis loh ya. Sampai orang-orang mereka mengatakan begini, ini hati-hati dalilnya kalau kita nggak kuat bisa goyang gitu itu. Ya. Kami perempuan berhak mendapatkan kepuasan seksual dari siapapun. Ada nggak dalam Al-Quran menunjukkan katanya? Dia tantang loh gitu. Ada nggak dalam Al-Quran menunjukkan kami harus mendapatkan kepuasan seksual dari suami, dari sesama laki-laki? Kalau kami mendapatkan dari sesama perempuan, kenapa dilarang? Itu kan hak kami. Coba lihat cara dia berdalil ya. Makanya menghadapi orang liberal itu harus kuat juga. Ya. Kalau kami mendapatkan dari hewan, sama Musdah boleh menikah apa? Boleh menikah satu-satu. Musdah lah yang pertama sekali. Nanti saya liatin fotonya biar ibu tahu, nggak apa-apa. Orangnya, dialah yang pertama sekali yang membolehkan nikah sejenis homoseksual. Laki-laki boleh nikah sama laki-laki. Alasannya rumah tangga itu yang penting sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki sakinah mawaddah warahmah nggak apa-apa gitu loh. Berarti boleh dong nikah sama hewan yang penting sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita gunakan teori itu loh ya. Nah itu cara berpikir orang-orang liberal yang harus kita waspadai. Satu lagi saya berikan Bapak contoh biar tahu ya susahnya menghadapi orang liberal itu loh. Kalau nggak kuat, saya berikan contoh. Maaf ya, ini karena waktu kita pendek. Nanti kalau nggak selesai 10 kita lanjutkan nanti suatu saat. Surah Al-Baqarah ayat 2. Oh, nggak keluar tuh dari tadi. Oh alah, saya udah teriak-teriak ya. Saya Pak. Oh, saya udah teriak-teriak ya.
Nah, jadi Al-Baqarah 221 tadi nggak kelihatan. Enggak. Oke, nggak apa-apa, nanti saya lihatin lagi. Baca ayat 2 ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba lihat cara mereka berdalil ya. Mereka menyerang Al-Qur'an. Apa kata dia? Zalika. Zalika itu penunjuk jauh atau penunjuk dekat? Siapa pernah belajar bahasa Arab? Ustaz, tolong kursi, Ustaz. Kaki saya tuh sakit deh. Jadi nggak bisa. Ini aja. Saya ini saya sudah penyakitan gitu. Jadi kalau lama duduk begini nanti saya nggak bisa jalan gitu. Tadi mau nggak enak. Oke, maaf. Ini kata orang liberal ya. Penunjuk jauh itu zalika sama tilka. Kalau dekat haza, hazihi. Sesuatu yang bisa kita sentuh itu haza. Misalnya haza laptop, haza maktab, ini meja ya. Kalau tidak bisa kita sentuh itu zalika dan tilka dalam bahasa Arab. Misalnya itu tiang, zalikal aiman ya, mana lagi, itu kipas, tilkal marwahah. Apa kata orang liberal? Jadi yang la raiba fi itu bukan Quran yang ada kita pegang itu loh. Quran itu berarti yang la raiba fi itu yang ada di Lauh Mahfuz. Kalau Quran yang kita pegang itu la raiba fi, kenapa Allah tidak menggunakan kata haza? Alif lam mim hazal kitabu la raiba fi. Coba cara berpikir orang liberal ya. Kalau memang Quran yang kita pegang itu tidak ada keraguan dalil muttaqin, kenapa Allah tidak menggunakan haza di sana? Alif lam mim hazal kitabu la raiba fi. Kenapa zalika? Karena yang suci itu yang di sana, bukan yang ada sama kita. Coba bayangkan. Ini kalau nggak kalau nggak kuat bahasa Arab kita menerjemahkan ini, makanya saya katakan Al-Quran itu secara definisi adalah sautul makhraj, suara keluar dari mulut Rasulullah, bukan yang ditulis. Kenapa zalika? Karena Quran itu sebenarnya tidak bisa disentuh secara hakiki. Ya, contoh, kalau Bapak Ibu saya tanya, HP saya mana? Mana? Kok hilang? Oh, maaf saya. Sekarang Bapak Ibu kalau saya tanya, APC ini banyak Quran ya, banyak aplikasi Quran. Boleh nggak kita bawa ke kamar mandi? Boleh ya, selama tidak dalam bentuk, tidak muncul di sini. Laptop saya ini ada Qurannya. Boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Selama tidak nyala ya. So kalau tinggal di luar diambil orang. Nah, kalau HP ini ada Qurannya, ghaibnya, dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi, berarti orang hafal Quran nggak boleh ke kamar mandi. Kan ada Quran di otak. Jadi kalau kamar mandi pipis kepalanya di luar. Ada Quran. Makanya Al-Quran itu sebenarnya sebuah dalil. Kenapa Islam turun di Timur Tengah? Nanti saya kirim video saya ke Mas Helmi. Nanti Ibu tonton ya. Serap-serap ya. Kenapa Islam turun di Timur Tengah? Karena pada saat itu orang yang kuat hafalannya hanya orang Arab. Karena waktu itu belum ada dokumentasi, belum ada HP, belum ada laptop gitu ya. Orang Arab tuh hafalannya kuat. Menurut saya ya, karena saya dulu kuliah di sana. Teman saya orang Arab kalau ujian 20 halaman loh. Saya cuma 2 halaman aja kan. Halaman mereka kuat. Itu diakui benar. Makanya kalau Quran turun di Indonesia mungkin hilang gitu. Indonesia kan hafalannya lemah. Kita ngapal 12, hilang 13 gitu. Ngapal 15, hilang 17 gitu. Orang Arab hafalannya kuat loh. Sekarang sudah banyak orang Indonesia yang hafal Quran. Makanya orang Arab percaya Allah menerima risalah Islam pertama gitu. Nah, Al-Quran itu gaib di otak. Makanya kenapa Al-Quran tidak bisa dirubah oleh manusia? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
hafizun. Kami yang menurunkan, kami yang jaga, kata Allah. Menjaga apa bahasa Arabnya? Hafiz. Makanya kitab suci lah itu gampang dirubah. Kenapa? Nggak ada hafal. Coba Al-Quran yang dirubah satu hurufnya ketahuan. Wal asri wa innal insa, nggak pakai waroh. Ratusan juta orang hafal Quran. Nggak mungkin ente hilangkan atau ente tambah satu huruf, nggak mungkin. Tapi kalau Injil, jangankan umpamanya pendetanya jaga apa? Jadi gampang dirobek. Kalau percaya coba datang pendeta itu robek satu halaman. Pendeta ada hilang nggak? Ada sih, masa nggak tahu. Makanya kalau dia Al-Quran gampang dihafal oleh manusia. Di ratusan juta orang hafal Quran sekarang. Makanya Bapak Ibu ya, kalau ini ikut program saya, yang saya boleh, saya promosi saja. Saya punya anak 4, perempuan semua. Metode pendidikan saya berbeda dengan orang lain. Maaf loh ya, anak saya di taruna Al-Quran semuanya, insya Allah. Ini baru 1. Saya masalah pendidikan, saya tidak penting anak saya itu mau ranking terakhir, mau apa, nggak penting. Bagi saya yang penting mereka hafal Quran. Besok mau tidak apa terserah. Sebab saya pelajari hidup ini ya, kita nggak bisa mengarahkan anak kita tuh sekini kita tuh nggak bisa. Bagi saya anak kita tuh cukup bekali mereka dengan agama. Besok setelah besar mau jadi apa terserah. Nggak bisa diarahkan anak kita dulu. Ya, bekal aja mereka. Oh besok mereka jadi insinyur yang beragama, jadi dokter yang beragama. Nggak bisa anak kita tuh. Mereka punya takdir sendiri dalam hidup yang tidak bisa kita atur. Itu menurut saya ya. Ya boleh kita lihat bakatnya waktu kecil nggak apa-apa ya, bercanda doang. Misalnya anak kita tulisannya jelek, cocok jadi dokter gitu, bercanda ya. Anak kita suka berantem, cocoknya jadi tentara gitu. Anak kita suka tidur, cocoknya jadi anggota DPR gitu. Ya bercanda doang. Anak kita pendiam, jarang ngomong, cocok jadi wapres gitu. Ini kan bercanda doang. Artinya bekali saja mereka dengan agamanya. Besok dia, anak saya tuh yang nomor 1 yang di taruna Al-Quran sekarang itu sudah lumayan, sudah 10 juz, baru kelas 2 SMP. Itu dia ranking pertengahan waktu sekolah. Murid 28, dia ranking 12. Saya juga dulu gitu waktu di pondok. Saya ranking 18 dari 38 siswa, kayaknya nurun juga ya. Makanya saya nggak pernah marah sama saya, mau ranking terakhir silakan gitu. Penting Quran yang penting bagi saya. Matematikanya lemah banget itu. Anak saya itu matematikanya lemah, karena pernah ketabrak motor dulu waktu kecil. Dirawat 2 minggu di CIH itu. Jadi kalau dia matematiknya merah, saya juga sebenarnya nggak suka matematik. Jadi kalau matematiknya rendah, nggak pernah saya marah, biar aja. Ya matematik dapat 40, nggak apa-apa. Ayat dulu 39. Menangnya tirong 1. Nah ini ya, jadi Al-Quran itu kitab suci yang unik. Karena orang hafal semuanya di otak. Otak itu kan nggak bisa diubah, diobok-obok. Tancap flash di sini, masukkan virus, nggak bisa. Makanya Al-Quran nggak bisa dirubah satu dulu. Nah orang liberal, dia nggak berani merubah Al-Quran. Cara tafsir dia serang. Nah ini caranya. Tafsirnya dia serang. Kadang-kadang bahasa Arab dia serang. Seperti Zalika itu. Banyak contohnya. Saya sehari-hari kan di Sunan Kalijaga. Wow, sana apa? Jadi saya nggak ngarang loh ya. Saya orang dalam loh. Sudah 18 tahun saya jadi pegawai negeri, dosen tetap di UIN. Jadi saya tahu apa pola pikir di sana itu. Makanya mahasiswa itu selalu saya kasih terus ajaran supaya sesuai dengan Shiratal Mustaqim. Waktu kita sudah habis, saya bilang masih banyak nih. Lanjut nanti ya. Dikit lagi. Oke. Saya cepetin aja. Soalnya nanti PSBB repot, nggak bisa keluar saya. Oke. Saya cepetin. Yang keenam, mengingkari kedudukan Nabi sebagai sumber agama Islam. Ingkar sunnah dulu ada di Bandung. Kami nggak mau pakai sunnah, kami pakai Quran aja deh. Tentu apa fungsi Nabi diutus itu. Oke, lanjut. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi dan Rasul. Bukan hanya Rasulullah ya. Menghina dan merendahkan Nabi dan Rasul. Dulu ada yang mengatakan, wah Rasulullah kalau lahir di Indonesia juga nyolong mangga, itu termasuk menghina itu. Muhammad kalau lahir di Indonesia main becek-becekan kok. Ente kali itu. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini mana yang terlibat ini? Lia Aminuddin.
di Indonesia 2010 saya itu ada 6 nabi palsu. Padahal nabi itu biasanya 2 ya, Nabi Musa, Nabi Harun gitu ya. Ini kok ada 6 nabi palsu itu loh. Kenapa nggak bikin boyband aja ya? Nabi palsu gitu. Bikin arisan nabi palsu gitu. Pocok gitu loh. Siapa dapat wahyu, kan enak tuh. Kalau gila dengan tanggung-tanggung gitu. Ahmad Musaddiq ya. Di Bandung ada juga ngaku nabi. Dia tukang cukur. Katanya waktu dia nyukur ada suara, kamu jadi nabi. Goblok aja. Paling temannya kerjaan pakai MP3 aja. Setelah saya pelajari aliran sesat ini, motifnya 2. Maaf ya, 1 duit, 1 seks. Maaf ya, di Jawa Timur ada orang ngaku jadi nabi. Jawabannya ambil semua. Cuma diambil sama imam. Duit ya, Ilya Aminuddin daftar, Ahmad Musaddiq juga daftar pakai duit. Jadi saya lihat motifnya uang kebanyakan, uang dan seks biasanya. Syiah itu seks. Makanya Imam Syiah kalau datang ke rumah kawin apa namanya? Mut'ah, itu Syiah itu. Sampai sekarang digunakan itu sama Syiah. Lanjut biar cepat. 9. Merubah, menambah, mengurangi pokok ibadah atau Syiah. Haji tidak ke Mekah, sholat fardu bukan 5 waktu. Ya. Saya pernah ke ITB, nganterin Batul Muhammadiyah dulu ke Lombok Utara itu sama Lombok Timur. Di sana tuh ada sholat waktu telur. Sholatnya cuma 3 waktu itu. Kalau sholat waktu telur. Tapi hanya sebuah kampung ya, nggak seluruh NTB kan. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Misalnya kafirkan muslim bukan dari kelompoknya, hati-hati ya, ini juga banyak terlibat. Terakhir, beberapa aliran sesat yang pernah saya yang sudah ada dan hilang ya. Maaf saya cepetin. Oke. Aliran Isa Bugis ini aliran ini sudah hilang, tapi dia afiliasinya nanti ke NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Isa Bugis. Saya pernah ketemu dengan alumninya di daerah Munjali. Ustaz, saya alumni Isa Bugis. Pasar Rebo, Jakarta Selatan, ke arah bandara itu, Bandara Halim. Nanti ada Kampung Makassar di sana. Di sana dia berkembang. Dari perempatan Pasar Rebo itu ke utara ke sana, ke arah Halim. Nah, di mana mereka menolak mukjizat Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dongeng, semacam ini. Yang nomor 6 ya, ini Ahmad Musaddiq, Ghafatar, ya, NII, mereka belum mewajibkan sholat. Jadi orang Ghafatar itu nggak sholat. Kenapa dia menggunakan itu? Dia menggunakan teori begini. Dia punya teori juga. NII itu negara Islam Indonesia, NKRI negara jahiliyah. Jadi nanti itu periode Mekah. Kalau sudah berdiri negara Islam Indonesia, baru periode Madinah. Ingat ya, teori ini yang digunakan. Jadi karena Indonesia masih NKRI, belum NII, berarti belum boleh sholat. Karena ayat sholat, zakat, puasa turun di Madinah, bukan di Mekah. Terus kapan ini berdiri? Ya nggak tahu kapan gitu. Makanya mereka masih mabuk. Sebab ayat yang melarang minuman keras itu turunnya di Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Panji Gumilang di Indramayu, Pesantren Az-Zaitun, ya, itu ada beberapa laporan ke saya. Sebab tetangga saya ada yang kena Ghafatar dulu, dia nggak sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu di Madinah, NII. Kita ini masih Mekah gitu loh. Untung aja mereka nggak sholat sih. Kalau sholat lagi mabuk kan lucu juga itu. Waladhdallin, amin coy, ngacau nih. Itu dia nggak sholat, masuk sholat itu. Jadi mereka nggak sholat, nggak puasa, ya, karena itu kalau di Mekah. NKRI katanya jahiliyah, ente jahiliyah. Nanti berdiri NII baru kita Madinah itu. Wah, kacau. Oke, lanjut, saya cepetin. Ingkar sunnah di Bandung ya, ini sudah hilang ini, sudah hilang aliran ini. Terus LDII, ya ini ada sedikit diskusi ya tentang LDII ya. Katanya dia sudah mulai berubah, tapi sampai hari ini fatwa ini belum dicabut. Monggo kalau mau nyabut main ke MUI sebenarnya. Ahmadiyah itu ada 2 ya, Qadiyah dengan Lahore. Kalau Lahore itu menganggap Mirza itu bukan nabi, cuma mujaddid. Kalau mujaddid nggak ada masalah. Ya, Lahore seperti Piri ya,
Karena saya pernah diundang buka puasa ke sana. Ramadan berapa saya lalu sempat diri saya kan, Mirza itu siapa saya bilang? Mujaddid Ustaz, bukan Nabi, bukan ya aman. Tapi kalau kalian menganggap Mirza itu adalah Nabi, padahal tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Di Jogja ini juga banyak Ahmadiyah ya. Saya pernah di panel dulu antara Ahmadiyah, rumahnya dekat kampus 3 UAD itu, namanya Abdul Rozak. Saya dulu mewakili Muhammadiyah waktu debat sama dia. Ya gitu deh. Jadi wanitanya nggak boleh dinikahi, nggak apa-apa, kita punya stok banyak lah. Jadi Ahmadiyah itu sebenarnya dia beda dengan mereka tuh hanya komunitas. Jadi bikin komunitas. Nanti mereka sholat nggak mau bareng kita itu, nggak mau bareng kita. Jadi dia nggak bergaul gitu. Ada aliran sesat yang pintar, dia bergaul. Kerjasama dengan polisi, TNI, sih pintar dia. Pelatihan mubalik dengan Muhammadiyah, dengan NU, pintar dia. Walaupun dia sesat gitu. Tapi kalau Ahmadiyah enggak, dia memisahkan diri dari masyarakat. Oke, lanjut. Syiah ini banyak kita bahas nanti. Sebab Syiah ini memang banyak persoalan di Syiah. Saya 2 tahun dulu ngaji Syiahnya terus. Ya, sebab dia punya politik ya. Jadi negara Syria, Yaman sekarang perang dengan Saudi ya. Jadi Syiah ini secara sejarahnya mereka adalah terombang-ambing dalam sejarah. Mereka tidak punya negara dulu. Munculnya sewaktu Sayyidina Ali dulu waktu Syiah Sabaiyah yang pertama muncul itu Syiah Sabaiyah. Mereka menganggap Ali itu Tuhan dulu. Ya, Ali Tuhan karena mereka politik lari ke akidah itu. Mereka nggak punya negara, terombang-ambing dalam sejarah. Bantu Abbasiyah menumbangkan Umayyah. Abbasiyah berkuasa, mereka disingkirkan. Pernah mereka berkuasa di zaman Asyah dinasti Fatimiyah. Jadi yang mendirikan Al-Azhar di Mesir itu sebenarnya dinasti Fatimiyah. Dulu ada namanya Syiah Zaidiyah di sana. Zaidiyah itu agak. Jadi Indonesia ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, yang membawa Islam ke Indonesia ini dulu kata orang Syiah itu adalah aliran Zaidiyah. Makanya seperti Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari masih banyak dipakai di pesantren. Sebab Zaidiyah ini agak moderat. Yang bahaya tuh yang Ibn Syariah itu bahaya. Mereka punya negara tahun 79. Sewaktu Syah Khomeini menumbangkan Reza Pahlavi itu. Akhirnya mereka punya negara 79. 81 dia membawa Syiah ke seluruh dunia. Makanya Lebanon yang sudah Syiah ya, Lebanon sekarang mereka bertempur di Syria. Dulu mereka di Irak sudah mereka kuasai dibantu oleh Amerika. Sekarang mereka bergerak ke Bahrain, sebuah negara teluk yang kaya ya. Yaman dulu Sunni dibalikkan kekuasaan oleh Syiah. Makanya perang dengan Saudi sekarang. Makanya istilah Wahabi itu sebenarnya Syiah yang melahirkan itu. Padahal Wahabi itu nggak apa-apain loh. Ya Wahabi itu hanya gerakan keagamaan Saudi Arabia, membersihkan syirik, bid'ah dan tahayul. Disitulah Ahmad Dahlan terinspirasi untuk membawa Muhammadiyah ke Indonesia. Jadi Syiah diserang dengan Wahabi sesat apa itu? Nggak apa-apa itu Wahabi. Malah saya bilang begini, syukur Saudi Arabia itu dijaga oleh Wahabi. Sebab kalau Wahabi bukan menjaga, habis itu situs sejarah. Apalagi Indonesia disuruh jaga Mekah. Oh, kiswah Ka'bah digunting jadi jimat. Indonesia dilawan. Hajarul Aswad jadi batu akik. Hajarul Aswad. Untung Saudi yang jaga itu. Tanah Nabi dibawa pulang. Indonesia aneh. Dimakan tanahnya. Tanah dimakan. Nggak logis. Itulah Indonesia ya. Itulah Indonesia. Makanya untung Saudi yang jaga itu. Memang Saudi ini karena beraliran itu ya. Mereka kurang menjaga situs-situs sejarah. Jadi rumah Rasulullah yang jadi perpustakaan itu hilang. Jadi mereka makam saja di sana itu rata begini saja, nggak ada. Kalau saya sih, walau saya tidak semua setuju dengan pendapat mereka ya. Bagi saya untuk menentukan nisan itu nggak ada masalah lah gitu. Paling saya paling cocok makam itu makam pahlawan Kusuma Negara itu. Itu bagus itu. Tanah datar dikasih nisan, dikasih patches cukup itu sederhana aja ya. Makam pahlawan itu bagus itu. Saya puji itu. Saya sering lewat sana dan nggak serem amat itu.
Nggak serem banget. Kalau di kampung serem banget ya. Dia cuma tanah, ya tanah dikasih rumput ya, lalu dikasih batu nisan, lalu dikasih apa itu loh, yang perang itu loh, helm perang itu loh, apa namanya itu? Topi baja. Cukup itu keren ya. Kalau orang Cina berlebihan sampai bikin rumah. Bagi saya sederhana saja, nggak apa-apa. Tapi Saudi mau gitu. Jadi kalau kita takziah ke Saudi, ke makam itu, kita nggak tahu mana makam bapak kita, orang nggak datang. Kayak lapang futsal aja. Cuma dikurung gitu ya. Makam baki, kayak lapang futsal gitu. Ya begitulah pemahaman mereka, nggak apa-apa. Ingat ya, tidak semua yang di Saudi itu bisa kita cocokkan ke Indonesia. Di sana cadar itu wajib. Muhammadiyah tidak memberikan cadar, cuma Hambaliyah. Di sana perempuan harus pakai cadar, harus baju hitam. Bajunya harus hitam di sana. Kalau kedapatan tidak pakai cadar, ditangkap, didenda. Nah, begitu. Cocoknya nggak dengan Indonesia begitu? Nah, kita bermazhab Syafi'iyah. Cadar itu cuma sunnah. Mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Gitu. Kan nggak cocok dengan Saudi. Jadi nggak semuanya kita berkibar ke Saudi. Masalah politik di sana beda dengan kita. Mereka kerajaan. Jadi rakyat nggak boleh tahu urusan kerajaan. Maaf ya, agak mirip komunis ini. Tapi seluruh kebutuhan rakyat dipenuhi. Ya, lihat negara komunis ya. Di negara komunis itu tidak boleh orang mengkritik. Sekarang Jack Ma katanya hilang ya. Jack Ma karena mengkritik kerajaan itu. Tapi seluruh kebutuhan rakyat dipenuhi. Orang Saudi itu listrik gratis, berobat gratis, pendidikan gratis. Tapi kalau raja bunuh-bunuh dengan anaknya, kita nggak boleh dicampur. Nah, begitu sistem kerajaan di sana. Kan nggak cocok dengan kita. Kita penguasa salah kita kritik. Ngapain pakai vaksin gitu kita kritik kan? Kalau di sana nggak berani mereka. Jadi ciri negara kerajaan itu memang begitu ya. Bahwa silakan kalian mendapatkan bantuan pemerintah, tapi jangan mengkritik pemerintah. Kalau negara demokrasi beda, duit cari sendiri, ya. Tapi silakan mengkritik pemerintah. Nah, Indonesia lebih parah, duit cari sendiri, nggak boleh kritik pemerintah, lebih parah. Duit cari sendiri nggak boleh kritik. Kalau demokrasi Amerika, duit cari sendiri, tapi silakan kritik pemerintah. Kalau komunis sama dengan saya, nggak boleh mengkritik kerajaan pemerintah, karena mereka satu partai. Di Saudi nggak ada partai politik loh. Indonesia 50 partai, bingung kita. Lain partai umat ya, Pak Amin Rais baru lagi. Partai Gelora punyanya Fahri Hamzah. Besok lagi partai. Indonesia itu senang itu bikin partai. Indonesia itu memang senang bikin panitia. Pokoknya apa-apa panitia itu. Panitia Ramadan, pembuaran panitia di Indonesia. Unik. Ada cerita anekdot ya, sebagai penutup saja. Ada pesawatnya mau nabrak gunung. Di atasnya Jepang, Yahudi sama Indonesia. Kata Jepang, ini pesawat sudah terbakar. Kita benerin aja, mungkin bisa benar kata orang Jepang. Kata Yahudi nggak usah, kita sogok aja Tuhan gitu. Kata Indonesia jangan, kita bentuk dulu panitia. Padahal sudah mau nabrak gunung masih sempat bentuk panitia. Panitia urban lah. Padahal sudah ada takmir gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih ya, saya tidak menyalahkan, bercanda doang. Indonesia itu senang bentuk panitia. Lanjut, lembaga kerasulan Aceh Saifuddin. Ini nama nabinya aja nggak keren ya. Nama nabi itu siapa? Nabi Aceh, nggak lucu. Nabi itu Ismail Ibrahim. Nah ini Lea Aminuddin ya. Nah ini orangnya nih. Ini keluar masuk penjara. Pertama ngaku jadi nabi, terakhir dia ngaku jadi Jibril. Saya Jibril. Dia pernah minta sama Presiden Jokowi, Pak Presiden, tolong kosongkan Monas. Besok Jibril mau turun gitu. Gila gitu. Gak usah dengerin orang saya dengerin. Masa Jibril mau turun di Monas? Mau ngapain? Untuk Pak Jokowi nggak dengerin dia. Mau aja dengerin orang kayak gitu. Oke. Bisa terakhir, karena saya terakhir di sini. Maksudnya yang terakhir. Saya lihat foto Musdah Mulia tadi ya, orang yang mengatakan boleh nikah antara agama dan LGBT halal. Hati-hati ya. LGBT sekarang lagi marak lagi di Indonesia. Wah ini dia. Nah itu orangnya. Saya dulu S2, pembimbing tesis saya dia.
Jadi saya nggak ngarang-ngarang juga, saya sering konsultasi gitu. Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual gitu. Ya, jadi kalau sudah kita bertakwa, mau cowok sama cowok nggak apa-apa gitu. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Ya sudah. Main-main ya, Profesor Muslim sering ke Jogja itu. Saya kan walaupun pemirsa dulu, kalau ke Jogja nggak saya temuin dia, malas gue dulu. Kalau ini namanya Aminah Wadud, dia sebenarnya orang Tunisia tapi besarnya di Amerika. Nah dia memprotes, kenapa imam nggak boleh perempuan? Oh kata dia, kenapa khotib Jumat laki-laki? Kami juga bisa jadi khotib. Mereka ingin menentang hegemoni laki-laki. Akhirnya dia bikin sholat Jumat di Amerika, dia jadi imam, dia jadi khotib. Jemaahnya dia campur Bapak Ibu. Jadi kita kan laki-laki di depan dong, perempuan di belakang dong. Dia campur jemaah itu. Nggak apa laki-laki perempuan gitu. Bisa kok bilang laki-laki di depan belakang gitu. Cuma repotnya nanti kalau dicampur begitu terjadi pelecehan seksual. Pas imam ruku, repot kan? Imamnya kaget, ngapain sih di belakang? Kalau imam harus laki-laki dong. Ini Ulil, wah ini sekarang dia di Partai Demokrat ini. Semua agama sama, semua masuk surga. Ini tentang LGBT sedikit Pak ya. Jadi di barat itu LGBT itu kalau di Indonesia ya, maaf loh ya, itu kan bisa kita mendeteksi agak bencong-bencong dikit gitu ya. Kalau di barat Pak, orangnya gagah perkasa loh. Petinju, tentara gitu ya. Kemarin tertangkap juga tentara LGBT satu ya, sama polisi. Agak mirip Amerika sekarang. Amerika tuh petinju, kopok, tapi dia senang cowok gitu. Kalau kita kan agak feminim kan? Karena itu biasanya kan. Tapi di Amerika enggak. Dia gagah perkasa, dia gay loh ya. Dan di sana gay itu biasa. Misalnya ketemu nih orang Amerika, are you married? Kamu nikah nggak? No, sorry, I'm gay. Saya gay. Di sana biasa aja gitu. Di Indonesia masih aneh kan? Ente nggak nikah? Sorry, aneh ombreng. Aneh ombreng ya susah. Nah di sana pendeta aja udah pada nikah sejenis itu. Nah ini lah. Perkara sejenis para pastor. Hati-hati ya, Indonesia karena DPR-nya masih banyak yang normal. Nanti kalau anggota DPR itu banyak yang LGBT, bisa disahkan LGBT di Indonesia. Hati-hati gitu. Makanya memilih pemimpin nanti ya, hati-hati, pelajari dulu. Maaf ya, saya dikasih 40 menit malah 1 jam lebih. Terima kasih, suatu saat nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Monggo, saat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.